Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Elin Herlinawati, MSI, selaku Ketua Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Asmara Iriani Tarigan, MSI, selaku narasumber 1. Yang terhormat Ibu Made Diah Putri Martinasari, SPD, MSc, selaku narasumber 2. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen program studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Yang terhormat Bapak dan Ibu tutor program studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Dan yang terhormat seluruh peserta penyamaan persepsi online yang hadir pada siang berbahagia ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya. Kita masih berkumpul bersama untuk mendapatkan informasi dari para narasumber yang luar biasa. Izinkan saya, Krisna Pravidia Romantika, sebagai pembawa acara pada siang hari ini. Izinkan saya untuk sebagai pemandu dalam acara pada siang hari ini. Sebelum kita lanjutkan dengan acara berikutnya, para hadirin, tolong duduk dengan tegap dan mendengarkan lagu dengan hikmat, lagu Indonesia Raya. Indonesia
Terima kasih. Sebelum acara penyamaan persepsi siang ini dimulai, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Izinkan saya untuk melakukan dokumentasi Bapak dan Ibu ataupun hadirin yang hadir pada penyamaan persepsi pada siang hari ini. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom. Baik, pada hitungan tiga. Satu, dua, tiga. Baik, saya hitung kembali untuk slide berikutnya. Satu, untuk Ibu Nurul dan juga Pak Khairul Alim, mungkin bisa dinyalakan terlebih dahulu kamera pada siang hari ini. Baik, saya hitung mundur. Tiga, dua, satu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, Ibu Elin Herlinawati, MSI. Kepada Ibu Elin, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Krisna. Apakah suara saya sudah terdengar jelas ya? Sudah, Benar, Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati narasumber penyamaan persepsi mata kuliah STMA 4302 Metodologi Penelitian. Yang terhormat Bapak Ibu dosen program studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Yang terhormat Bapak Ibu tutor tutorial online mata kuliah STMA 4302 Metodologi Penelitian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu tutor semua yang sudah meluangkan waktu siang hari ini ya untuk mengikuti penyamaan persepsi mata kuliah STMA 4302 Metodologi Penelitian. Karena sebelum-sebelumnya juga sudah mendapatkan undangan dari Simbol maupun undangan-undangan lain terkait dengan pelaksanaan tutorial online ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Nah, kenapa kita melakukan penyamaan persepsi di mata kuliah ini? Karena mata kuliah STMA 4302 ini merupakan salah satu mata kuliah dalam tutorial online yang disertai dengan bimbingan online melalui web. Jadi mata kuliah ini agak berbeda dengan mata kuliah sebelumnya yang sudah Bapak Ibu ini ditugaskan ya pada semester sebelumnya. Karena mata kuliah ini cenderung difokuskan pada bimbingan online-nya melalui web. Karena nanti output dari mata kuliah ini berupa proposal penelitian yang nanti akan ditulis oleh mahasiswa, tentunya disertai dengan pembimbingan dari Bapak Ibu semua. Nah, mata kuliah ini
tidak ada UASnya. Jadi Bapak Ibu tutor semua bahwa mata kuliah metodologi penelitian ini tidak ada UASnya. Nilainya itu 100% dari nilai tutorial online yang Bapak Ibu berikan di dalam laman tutor. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu tutor dalam kegiatan ini untuk memberikan penjelasan dan juga kita diskusi bersama terkait bagaimana pelaksanaan dan juga mekanisme pembelajaran di dalam tutorial online mata kuliah ini dan juga nanti bagaimana proses pendampingan ataupun pembimbingannya di dalam mata kuliah ini ya. Apakah nanti bagaimana cara membuat webnya dan lain sebagainya atau sesinya bagaimana nanti akan dijelaskan oleh para narasumber sekaligus nanti akan disimulasikan di kelas tutorial online oleh para narasumber kami. Nah, kami berharap melalui penyamaan persepsi ini, Bapak Ibu tutor memiliki gambaran dan juga persepsi yang sama dengan kami juga dan juga dengan sesama tutor juga bagaimana melaksanakan proses tutorial online mata kuliah STMA 4302 ini sehingga nanti kualitas pembelajarannya tetap terjaga dan juga tujuan pembelajarannya bisa tercapai dengan optimal. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua atas komitmen dan dedikasi Bapak Ibu tutor semua dalam mendukung keberhasilan dan juga pembelajaran mahasiswa kami di program studi matematika. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi kami khususnya di program studi matematika dan juga bagi Bapak Ibu semua, eh, Bapak Ibu tutor tutorial online program studi matematika. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara penyamaan persepsi mata kuliah STM 4302 metodologi penelitian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu sedikit sepatah dua patah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Krisna sebagai MC dan juga moderator di acara siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Elin Herlinawati MSI atas sambutannya pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti dari penyamaan persepsi online siang hari ini. Pemaparan materi akan disampaikan oleh narasumber 1 dan juga narasumber 2. Yang pertama, pemaparan akan disampaikan oleh narasumber 1, Ibu Dr. Anda Asmara Iriani Tarigan MSI. Kepada Ibu Asmara, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Bu Krisna. Terdengar suara saya, Bu Krisna? Terdengar Ibu? Ya, baik. Terima kasih. Bapak Ibu, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, Kaprodi Matematika, Ibu Elin Erlinawati, Bapak Ibu dosen, begitu juga Bapak Ibu pembimbing ataupun tutor mata kuliah metodologi penelitian. Em, Saat ini, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Elin, Bapak Ibu diundang untuk sebagai persiapan dari pelaksanaan tutorial ataupun pembimbingan mata kuliah metodologi penelitian ya. Jadi kami seperti undangan yang disampaikan oleh program studi bahwa eh, kami akan menyampaikan penjelasan tentang mata kuliah metodologi ini. Tadi Bu Elin sudah menyampaikan juga secara sepintas. Kemudian nanti ada simulasi pelaksanaan dari eh, pembimbingan ataupun tutorial mata kuliah metodologi penelitian ini. Saya izin share materinya ya, Bu Krisna ya. Baik Ibu, dipersilakan. Sudah terlihat, Bu? Sudah Ibu. Sudah ya, baik. Ya. Ya, Pak Ibu, materi yang pertama ini terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian. Nanti ruang lingkup yang kami sampaikan dalam penjelasan mata kuliah ini terkait dengan mata kuliah itu sendiri, yaitu metodologi penelitian, kemudian gambaran aktivitas belajar, seperti tadi yang disampaikan oleh Kaprodi juga bahwa ada perbedaan dengan mata kuliah tutorial online yang Bapak Ibu selama ini sudah pegang kelas dalam beberapa semester, kemudian proses pembimbingan mata kuliah STMA 4302, kemudian sistematika proposal penelitian yang menjadi output dari em, mata kuliah ini, yaitu eh, proposal penelitian, kemudian eh, bagaimana kutipan peraturan rektor tentang gaya selingkung UT, kemudian bagaimana nilai akhir mata kuliah, dan tindak lanjut dari proposal penelitian ini.
Ya, jadi mata kuliah metodologi penelitian ini Bapak Ibu ada di semester 6 untuk mahasiswa kita ya, khususnya untuk terkait dengan mata kuliah dengan kurikulum baru yang baru kami terapkan semester yang kedua pada semester ini. Kemudian mata kuliah ini dengan bobot 3 SKS. Nah, mata kuliah ini yaitu mata kuliah praktik dan wajib dilakukan pembimbingan kepada mahasiswa secara online. Jadi tidak hanya seperti tutorial online seperti biasa, tapi ada proses pembimbingan yang dilakukan kepada mahasiswa. Kemudian capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, Bapak Ibu, yaitu mahasiswa mampu menulis proposal penelitian dalam bidang ilmu matematika sesuai dengan kaedah penulisan artikel ilmiah. Jadi kami sampaikan sekali lagi bahwa mampu menulis proposal penelitian bidang ilmu matematika sesuai dengan kaedah dari penulisan artikel ilmiah. Jadi sesuai dengan program studi, sesuai dengan bidang ilmu di mana Bapak Ibu ditugaskan menjadi pembimbing penulisan proposal penelitian mahasiswa. Nah, Bapak Ibu, bahan ajar yang digunakan pada mata kuliah ini, kami menggunakan mata kuliah bahan ajar metodologi penelitian dengan kode MSIM 4312. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu kalau perhatikan, kalau Bapak Ibu sudah lihat di kelas ataupun mengecek di RBV, sebenarnya bahan ajar ini bahan ajar yang digunakan oleh program studi sistem informasi. Nah, kami dalam proses pengembangan, proses pengajuan untuk pengembangan bahan ajar khusus untuk metodologi penelitian prodi matematika. Oleh sebab itu, ini menjadi pegangan untuk Bapak Ibu maupun bagi mahasiswa. Namun nanti materinya mohon Bapak Ibu dapat mengecek kembali karena berkaitan dengan eh, proposal bidang ilmu matematika tadi. Jadi tentang penyusunan proposal penelitian bidang ilmu matematika yang meliputi latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan daftar pustaka. Jadi ini adalah komponen-komponen yang ada pada proposal penelitian bidang ilmu matematika. Jadi nanti Bapak Ibu ketika melihat bahan ajar MSIM metode penelitian ini ada beberapa hal, beberapa penjelasan-penjelasan yang nanti Bapak Ibu eh, artinya boleh dikatakan disesuaikan ya, disesuaikan jadi tidak berdasarkan bab per bab ataupun modul per modul yang ada pada modul MSIM 4312 ini. Nah, kemudian tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Prodi bahwa output mata kuliah dari metodologi penelitian ini yaitu proposal penelitian bidang ilmu matematika sesuai dengan template proposal penelitian program studi S1 Matematika yang sudah kami siapkan di kelas masing-masing kelas Bapak Ibu. Kemudian juga menggunakan pedoman gaya selingkungnya UT. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu skema aktivitas belajar ya. Sebenarnya secara keseluruhan proses pembimbingan, waktu pembimbingan itu sama dengan ketika Bapak Ibu memegang kelas mata kuliah yang selama ini Bapak Ibu sudah pernah ditugaskan. Jadi semuanya dalam waktu pembimbingan tutorial online sesi 1 sampai sesi 8. Jadi waktunya sama ya. Jadi di sesi 1, sesi 2, sesi 3, sampai sesi 8. Nah, yang membedakan Bapak Ibu bahwa di beberapa sesi, ya beberapa sesi ada, setiap sesi ada aktivitas belajar dan di beberapa sesi ada 2 aktivitas belajarnya. Nah, misalnya seperti ini ya, sesi 1 ini ada sesi pendahuluan, kemudian sesi 2 ini ada yang ada tutorial 1 yaitu webinar. Di sini Bapak Ibu sebagai pembimbing ya itu sudah mengadakan webinar 1, kemudian mahasiswa mengerjakan tugas 1. Nah, kemudian pada sesi 3 ini ada pelaksanaan tutorial online dan ada penugasan tugas 2. Nah, untuk sesi 4 di sini ada webinar ya, webinar yang kedua, kemudian ada tugas 3. Nah, sesi 5 ini lanjutan dari pembimbingan ataupun mahasiswa mengerjakan tugas 3. Kemudian di sesi 6, di sini ada tugas 4, kemudian ada web yang ketiga gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan nanti di sesi 7 dan sesi 8
pada sesi 7 ini masih ada webinar yang terakhir, yaitu webinar 4, dan mahasiswa mengerjakan tugas 4 untuk proses penyelesaian dari tugas 4, sampai nanti pada sesi 8, proposal final. Di sini nanti Bapak Ibu dapat melihat hasil proposal penelitian yang dihasilkan mahasiswa, ditambah dengan ada dilakukan pengecekan similaritas ya, untuk melihat similaritas dari proposal penelitian dari yang sudah dituliskan oleh mahasiswa. Nah, ini adalah skema ataupun skenario aktivitas belajar mahasiswa dalam kelas metodologi penelitian. Jadi sekali lagi kami sampaikan yang berbeda itu Bapak Ibu, bahwa ada di sesi-sesi tertentu ada pelaksanaan webinar, kemudian juga ada 4 tugas yang disampaikan, dan semuanya ini harus dilakukan dengan proses pembimbingan. Nah, untuk pelaksanaan tutorial webinar, Bapak Ibu, nah di sini dilakukan pada sesi yang ditentukan, yaitu tadi sesi 2, sesi 4, sesi 6, dan sesi 7. Nah, dalam sesi itu ada satu minggu. Nah, Bapak Ibu dapat menentukan kapan waktunya. Nah, ini nanti disampaikan kepada para mahasiswa supaya para mahasiswa dapat bersiap untuk melakukan pelaksanaan dari menghadiri webinar ini dan menyampaikan tugas-tugas yang yang diberikan oleh Bapak Ibu. Nah, dari skema atau aktivitas belajar itu tadi, Bapak Ibu dapat melihat di e-learning sama seperti mata kuliah lainnya. Kemudian dari 8 sesi itu ada 14 aktivitas belajar, termasuk 4 tutorial web, kemudian ada 4 tugas, gitu ya. Kemudian pembimbingan di kelas metodologi penelitian ini, Bapak Ibu, ada 1 orang pembimbing ya, sama seperti mata kuliah biasa, satu tutor, namun pesertanya berbeda, yaitu hanya sebanyak 15 mahasiswa. Nah, ini adalah jumlah mahasiswa maksimal yang ada di setiap kelas dari tutorial ataupun pembimbingan STMA 4302. Nah, kemudian aktivitas belajarnya terdiri dari belajar mandiri, ya seperti nanti di sesi pendahuluan mahasiswa diminta untuk mempelajari materi-materi ataupun panduan yang ada di situ, kemudian mengerjakan tugas, kemudian melakukan praktek online dan berdiskusi sebanyak 2 kali, kemudian juga melakukan ataupun mengikuti TWEB sebanyak 4 kali. Jadi setiap kali webinar ini per sesinya itu 2 jam gitu. Jadi waktu pembimbingan itu waktunya 2 jam. Namun kenyataannya Bapak Ibu ya, seperti yang kami lakukan, karena waktunya mahasiswanya juga membutuhkan bimbingan, kadang lebih dari 2 jam begitu. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu bagaimana mengaturnya ya. Nah, kemudian juga kewajiban mahasiswa bahwa setiap mahasiswa mengerjakan tugas 1, 2, 3, dan 4 dalam periode ataupun masa pembimbingan ini ya. Jadi seperti tadi tugas 1 di sesi 2, kemudian untuk tugas 2, 3, dan 4 juga disesuaikan dengan sesi. Nah, tugas 1, 2, 3, dan 4 ini saling berkesinambungan Bapak Ibu. Jadi sehingga nanti tugas 4 itu merupakan proposal penelitian final yang lengkap. Nah, jadi tugas 1 di situ mahasiswa ditugaskan misalnya membuat latar belakang, kemudian nanti dilanjutkan di tugas 2 membuat yang lainnya, tugas 3 seperti itu, tugas 4 melengkapi semua dari komponen-komponen dari proposal penelitian. Nah, kemudian mahasiswa mengerjakan tugas dengan memperhatikan sistematika proposal penelitian. Ini template-nya juga sudah kami sertakan pada sesi 1 aktivitas belajar 1, dan memperhatikan gaya selingkuh universitas terbuka. Nah, ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Kami merangkum dari apa yang sudah ada di kelas metodologi penelitian. Jadi tugas 1 ya seperti ini, tugas 1 sudah ada tertulis tugas-tugas apa yang diminta untuk mahasiswa. Kemudian
karena ini nanti produk akhirnya adalah proposal penelitian secara berkelanjutan atau berkesinambungan, tugas 2 ini adalah melengkapi dari tugas 1 dan menambah bab yang lain. Begitu juga tugas 3. Kemudian tugas 4 tentunya karena ini sudah dalam bentuk draft, memperbaiki draft sehingga nanti menjadi proposal penelitian yang final dan siap diunggah pada tempat yang disediakan gitu. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Kaprodi ya, bahwa nilai mata kuliah itu bersumber dari tugas 1, 2, 3, 4 dengan persentase yang ditentukan. Jadi tidak ada ujian akhir semester. Nah, ini sebelumnya mata kuliah ini Bapak Ibu jadi kalau waktu masih kurikulum lama ini dalam bentuk ujian biasa, mahasiswa mengikuti ujian akhir semester. Namun dalam 2 semester ini seperti tujuan dari pertemuan kita hari ini memang karena bentuknya berbeda dan mahasiswa tidak mengikuti ujian akhir semester tapi mengupload proposal penelitian yang ditulis oleh mahasiswa. Nah, Bapak Ibu terkait dengan yang poin 1 ini, jadi Bapak Ibu tutor atau pembimbing memberikan nilai tugas 1, 2, 3 ini pada halaman e-learning itu langsung. Sama seperti ketika Bapak Ibu memberikan nilai ketika bertugas di semester-semester sebelumnya untuk mata kuliah lainnya. Jadi langsung di e-learning ini. Tidak ada lagi proses apa nanti akan dikirim diolah kembali untuk menjadi nilai akhir semester, tapi sudah langsung nilai tugas 1, 2, 3, 4 ini sudah masuk pada e-learning. Nah, untuk penilaian tugas 1, 2, 3, dan 4, Bapak Ibu kami sudah menyertakan juga rubrik penilaian, jadi mohon nanti Bapak Ibu melihat dalam memberikan nilai mahasiswa dengan memperhatikan rubrik penilaian tugas 1, 2, 3, dan 4 tersebut. Nah, persentasenya seperti ini Bapak Ibu. Jadi tugas 1 itu berkontribusi terhadap nilai akhir mahasiswa itu sebesar 20%, kemudian tugas 2 sebesar 20%, kemudian tugas 3 sebesar 20%, dan tugas 4 ini sebesar 40%. Kemudian ditambah lagi dengan hasil cek plagiasi di mana yang diberikan toleransi maksimum sebanyak 30%. Dan mahasiswa lulus untuk mata kuliah ini ketika memenuhi grade minimal C. Gitu. Nah, ini adalah sistematika proposal penelitian. Ini Bapak Ibu juga sudah bisa melihat di dalam kelasnya masing-masing, yaitu sesuai dengan tujuan dari tujuan akhir dari proposal penelitian ini dalam komponen-komponen yang ada pada proposal penelitiannya itu yaitu dilengkapi dengan cover dari proposal, kemudian berisi pendahuluan, kemudian studi pustaka, kemudian metode penelitiannya, kemudian daftar pustaka yang digunakan oleh mahasiswa ketika membuat proposal penelitian. Nah, ini adalah tugas dari Bapak Ibu ataupun pembimbing yang memegang kelas ini, yaitu memantapkan mahasiswa terhadap penguasaan konsep-konsep esensial dan kaidah penulisan proposal. Nah, ini sumbernya tentunya Bapak Ibu, seperti tadi modul yang kita gunakan, yang berkode MSIM, dan Bapak Ibu juga bisa menambahkan sumber belajar lainnya terkait dengan konsep-konsep esensial ataupun kaidah penulisan proposal dan terkait dengan bidang ilmu proposal dalam bidang ilmu matematika. Kemudian tugas pembimbing juga yaitu mengarahkan mahasiswa mengerjakan tugas 1, 2, 3, dan 4 gitu ya, melalui proses pembimbingan. Kemudian menjadwalkan pelaksanaan TUEP dalam periode sesi yang ditentukan, kemudian memberikan feedback terhadap tugas yang diserahkan oleh mahasiswa dengan melihat komponen-komponen yang ada pada yang diserahkan ataupun setiap tugas misalnya sampai tugas 1, tugas 2, tugas 3 sampai nanti final di tugas 4. Nah, harapan kami feedback ini akan terjadi proses pembimbingan ataupun memberikan pengetahuan kepada mahasiswa ketika bagaimana
mereka menulis ataupun mahasiswa mereka menulis proposal penelitian. Nah, yang terakhir ini yang kelima Bapak Ibu ini juga tugas pembimbing ya, yaitu mengingatkan mahasiswa untuk tidak melakukan plagiasi dan tindakan tidak terpuji lainnya dalam menghasilkan proposal penelitian. Nah, dalam melaksanakan tugas pembimbingan ini Bapak Ibu dapat juga selain melalui e-learning ataupun dengan web, Bapak Ibu bisa juga membuat WAG di kelas masing-masing. Tentunya ini untuk memudahkan komunikasi antara Bapak Ibu sebagai pembimbing dengan mahasiswa. Karena mahasiswa kita yang pernah kami temui itu mahasiswa tidak membaca ataupun belum membuka e-learning, sementara Bapak Ibu pembimbing sudah menentukan jadwal pembimbingan. Jadi kami mempersilahkan Bapak Ibu untuk membuat WAG di kelas masing-masing. Nah, ini adalah gaya selingkung UT, yaitu terkait dengan sistem penulisan dan penomoran proposal penelitian. Dengan memperhatikan ini, kemudian juga bagaimana menuliskan judul dan halaman judul proposal. Nanti Bapak Ibu juga bisa menyampaikan ataupun mengarahkan mahasiswa untuk mengikuti hal ini. Nah, ini adalah template proposal penelitian yang sudah kami sertakan juga di kelas mata kuliah ini. Jadi sudah ada dideskripsikan juga. Bapak Ibu bisa menjelaskan lebih detail lagi ataupun mengarahkan mahasiswa bagaimana dalam menulis latar belakang, membuat rumusan masalah, kemudian membuat tujuan penelitian, manfaat penelitian, begitu juga bagaimana dalam menuliskan studi pustaka dan metode penelitian, begitu juga dengan daftar pustaka. Nah, Bapak Ibu, mata kuliah dari metodologi penelitian ini adalah sangat penting ya Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui, Bapak Ibu juga mengetahui juga ya, bahwa kami berharap nanti dari proposal penelitian yang Bapak Ibu bimbing dalam mata kuliah ini, mahasiswa nanti bisa melanjutkannya ketika sampai pada semester berikutnya, yaitu untuk menulis artikel ilmiah. Tentunya dengan dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan pengertian-pengertian pengetahuan yang sudah diperoleh ketika pembimbingan, ini akan memudahkan mahasiswa ketika menuliskan artikel ilmiah dan mengingat waktu yang terbatas juga dalam menulis artikel ilmiah ini ya, dengan adanya ataupun hasil yang diperoleh ketika menghasilkan proposal penelitian ini, mahasiswa bisa lebih cepat untuk menyelesaikan artikel ilmiahnya. Jadi ini adalah harapan kami sebagai tindak lanjut dari hasil pembimbingan Bapak Ibu ketika membimbing mahasiswa dalam menulis proposal penelitian ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Krisna. Bapak Ibu pembimbing lainnya nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama juga setelah mengikuti penjelasan lebih lanjut. Terima kasih, Bu Krisna. Terima kasih Ibu Asmara atas pemaparan materi pada siang hari ini. Semoga Bapak dan Ibu tutor prodi matematika FSTUT bisa memahami sedikit mengenai atau terbayang gambaran mengenai mata kuliah metodologi penelitian yang ada di Universitas Terbuka. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan pemaparan materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Made Diah Putri Mardinsari, SPD MSc. Kepada Ibu Made, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Krisna. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Terdengar Ibu. Baik. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Yang pertama-tama, selamat siang Ibu Kaprodi, juga Ibu Krisna selaku moderator kegiatan hari ini, dan narasumber pertama Ibu Asmara Iriani Tarigan, serta selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Ibu tutor kelas metodologi penelitian semester 2025-2026 genap.
Baik, jadi Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Ibu Asmara, kelas ini sedikit berbeda dengan kelas tutorial yang biasa. Jadi di kelas ini itu ada namanya tutorial webinar ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya akan membantu mensimulasikan dengan kelas demo. Jadi di sini yang saya miliki adalah kelas demo ya Bapak Ibu. Silahkan dicocokkan dengan kelas Bapak Ibu masing-masing. Semoga semua tutor sudah eh, kelasnya sudah tampil di e-learningnya masing-masing. Begitu ya, silahkan dicek kembali, silahkan masuk ke e-learningnya sambil melihat demo hari ini. Lalu bisa, jika Bapak Ibu sedang membuka laptop atau PC, bisa langsung dicoba di e-learningnya masing-masing, seperti itu ya. Izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, Ibu Krisna? Terlihat, Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi ini sebetulnya adalah kelas demo ya Bapak Ibu, karena saya semester ini tidak kebagian kelas metodologi penelitian yang asli gitu. Jadi ini kami minta bantuan dari unit terkait, namun sepertinya tidak berbeda ya dengan kelas yang tampil di e-learning Bapak Ibu. Silahkan diperiksa kembali seperti itu ya jika ada yang berbeda. Di sini kami juga dari Prodi Matematika sudah menyediakan WAG untuk tutor Medlit. Jadi jika nanti ada kendala selama perjalanannya sampai di sesi 8 sampai akhir tuton ini, jika ada kendala silakan disampaikan di WAG tutor Medlit ya untuk kami cari solusi dari permasalahannya bersama seperti itu ya. Jadi sama seperti kelas tuton yang biasa Bapak Ibu, ini sebetulnya ada 8 sesi ya. Namun perbedaannya adalah aktivitas belajarnya Bapak Ibu. Jadi kalau di kelas tuton biasa yang teori itu kan hanya ada sesi 1 sampai sesi 8. Tapi kalau di sini itu di sesi-sesi tertentu itu ada lebih dari satu aktivitas belajar seperti itu ya. Ini saya sedang membuka sesi 1 seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah kelas master yang sudah dikembangkan oleh dosen prodi yang bertugas. Jadi tulisan-tulisan merah ini sama seperti kelas biasa, harap disesuaikan kembali oleh Bapak Ibu semua, ikuti arahannya. Jika di sini ada kalimat tuliskan nama tutor dan alamat email, silahkan diganti dengan nama Bapak Ibu semua dan alamat emailnya seperti itu. Dengan cara pertama turn editing on ini ya. Saya harap untuk penggantian tulisan merah ini, semoga Bapak Ibu semua sudah bisa dengan cara klik ini, edit section. Kemudian Bapak Ibu sesuaikan untuk nama tutor dan alamat emailnya silahkan diganti. Lalu ini ada tempat untuk membuat video sapaan. Bapak Ibu silahkan membuatkan video, memperkenalkan diri dan menyampaikan CPMK-nya, kemudian gambaran besar aktivitas belajar di mata kuliah ini apa, kemudian ada berapa kegiatan tutorial webinar dan sebagainya seperti itu ya. Lalu bedanya adalah Bapak Ibu, di sini karena kita bertugas sebagai pembimbing untuk membimbing mahasiswa membuat sebuah proposal penelitian dalam kurang lebih 2 bulan. 2 bulan ini untuk terbimbingnya ya. Jadi kalau mahasiswa UT itu kan ada namanya belajar mandiri dan belajar terbimbingnya ya. Kalau belajar mandirinya itu sudah dimulai dari saat mereka registrasi, tapi untuk terbimbingnya ini kurang lebih 2 bulan. Nah, di sini untuk mempermudahkan diskusi kita bersama mahasiswa karena waktunya relatif singkat, kita biasanya dari dosen prodi itu membuat WhatsApp group ya Bapak Ibu ya untuk masing-masing kelas. Jadi di sini Bapak Ibu silahkan membuat WAG, kemudian WAG-nya itu disalin linknya di sini gitu ya. Bisa tulisannya ditebalkan, kemudian menggunakan warna, misalnya warnanya dibuat hijau atau biru gitu ya, supaya memudahkan mahasiswa untuk notice gitu bahwa di kelas ini ada WhatsApp grup pembimbingan seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa supaya lebih gampang itu membimbing mahasiswanya bisa melakukan pembimbingannya melalui WhatsApp grup ini gitu. Lalu biasanya di awal itu jika ada misalnya saya nih contoh saya kembali dulu ya. Misalkan di sini kita bisa melihat partisipan ya Bapak Ibu ya. Jika misalnya partisipannya ini kan kalau kelas Medlit itu maksimal 15.
per kelasnya ya. Jadi ada 15 mahasiswa. Jika seandainya di sini partisipan di kelas Bapak Ibu itu ada 15, tapi setelah berjalan beberapa hari di sesi pertama itu nanti belum semuanya join, Bapak Ibu juga bisa mengirim direct message ya kepada mahasiswa di kelas tuton Bapak Ibu seperti itu. Jadi bisa mengirimkan pesan direct, tapi ini karena kelas demo ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa seperti itu, kemudian bisa klik di sini ya Bapak Ibu ya. Nanti di bagian sini kita bisa kirim pesan. Jadi kita bisa mengirimkan pesan ke mahasiswa untuk join ke WhatsApp group yang telah kita buat gitu supaya harapannya tidak ada mahasiswa yang terlewat atau tertinggal informasi pembimbingan dari kita gitu Bapak Ibu. Tapi selain dari WhatsApp group ini, mahasiswa juga bisa dibimbing melalui ini ini ya kolom chatnya yang di kelas tuton itu ya Bapak Ibu ya. Jika ada mahasiswa berdiskusinya itu lewat sini, lewat kelas e-learningnya, tolong dibalas seperti itu, difasilitasi, dibimbing. Atau bisa juga mahasiswa itu bimbingannya melalui email yang Bapak Ibu cantumkan di sini seperti itu. Jadi bisa dari WhatsApp, bisa WhatsApp group atau bisa Japri. Kadang-kadang kan mahasiswa malu ya mungkin ya kalau langsung bertanya di WhatsApp group, mungkin Bapak Ibu di Japri gitu, mohon bantuannya untuk bimbing dengan baik mahasiswa kami. Nah, di sini ada di sesi 1 itu ada penjelasannya sebetulnya Bapak Ibu tugas 1-nya apa, tugas 2 dan seterusnya sampai tugas 4. Jadi tugas 1-nya itu adalah menulis dari berarti pertama kan cover ya, menulis dari cover sampai bab 1 pendahuluan dan ada daftar pustakanya karena di pendahuluan ini kan mahasiswa pasti mengutip gitu ya, mengutip atau mensitasi penelitian terdahulu, maka langsung dituliskan juga daftar pustakanya seperti itu. Harus sinkron yang muncul di kutipan di tulisannya dengan yang ada di daftar pustakanya, seperti itu harap dicek ya Bapak Ibu. Nah, untuk tugas 1 itu sebetulnya baru sampai di situ. Sampai menulis bab 1 dan daftar pustaka. Lalu tugas 2 itu nanti sampai menulis di bab 2. Nah, bab 1 yang tadinya sudah dikumpulkan oleh mahasiswa di tugas 1 itu akan mendapatkan review dari Bapak Ibu, lalu mahasiswa merevisi. Nah, hasil revisinya itu tolong dicek lagi apakah ketika mengumpulkan tugas 2, mahasiswa itu sudah sinkron atau sudah inline ya dengan revisi yang kita minta di tugas 1 seperti itu. Jadi tugas 2 ini sampai penulisan bab 2 seperti itu ya Bapak Ibu. Tentu saja dengan ada daftar pustaka juga. Lalu tugas 3 ini sampai di bab 3 Bapak Ibu. Bab 1-nya itu adalah pendahuluan, bab 2-nya adalah studi pustaka, bab 3-nya metode penelitian seperti itu. Kebetulan untuk proposal penelitian ini hanya sampai bab 3 metode penelitian, tidak ada hasilan pembahasan juga kesimpulan seperti itu. Lalu tugas 4-nya itu adalah proposal penelitian yang final. Jadi nanti saya tunjukkan di sebelah sini ya Bapak Ibu ya untuk template-nya. Template-nya ada di bawah, nanti akan saya jelaskan. Saya jelaskan yang bagian ini dulu. Nah, jadi ketika mahasiswa mengumpulkan tugas 2, harapannya revisi tugas 1-nya sudah terakomodasi di tugas 2. Silahkan dicek. Lalu ketika mengumpulkan tugas 3, masukan kita terhadap tugas 2 yang diberikan sebelumnya, itu harap sudah diperbaiki atau direvisi atau diikuti oleh mahasiswa di tugas 3. Seperti itu ya, dan seterusnya. Sampai nanti tugas 4, mahasiswa sudah mengumpulkan proposal penelitian yang final. Seperti itu. Nah, lalu seperti yang disampaikan oleh Ibu Asmara, di sini juga ada tutorial webinar yang dilaksanakan sesinya 2 jam per webnya atau bisa lebih ya Bapak Ibu ya, tergantung diskusi yang terjadi di tutorial webinar tersebut. Lalu untuk persentase penilaiannya Bapak Ibu kontribusinya tugas 1 itu berkontribusi sebesar 20% dari nilai akhir, tugas 2 20%, tugas 3 20%, dan tugas 4 40%. Seperti itu Ibu. Bapak Ibu, jadi tidak ada UAS seluruhnya dari nilai tutorial online yang
syarat cek plagiasinya nanti adalah maksimum 30% gitu. Jadi nanti hasil cek plagiasi ini akan dicek langsung oleh sistem Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melihat forum tugas 4 mahasiswa, nanti di sana akan muncul berapa skor plagiasi dari mahasiswa, dari tulisan mahasiswa tersebut dan berapa skor AI-nya gitu ya. Jadi ini ada syarat kelulusannya Bapak Ibu, dan mahasiswa itu seandainya nanti ketika mengumpulkan tugas 4 atau proposal penelitian yang final ternyata cek plagiasinya lebih 30%, mereka mempunyai kesempatan untuk mengupload ulang. Jadi memperbaiki kemudian mengupload ulang seperti itu. Mereka punya kesempatan sampai 3 kali ya Bapak Ibu. Nah, lalu ini ada narasi video perkenalan. Ini Bapak Ibu bisa menggunakan ini atau bisa membuat narasi sendiri ya. Ini hidden dari mahasiswa, jadi memang hanya muncul di Bapak Ibu saja. Lalu ini ada sistematika. Jadi semua ini diberikan di sesi 1 ya Bapak Ibu ya. Ada sistematika proposal penelitian, lalu ada kutipan peraturan rektor UT mengenai pedoman gaya selingkung UT. Lalu dari Prodi juga sudah membuatkan template proposal penelitian dan contoh proposal penelitian ya Bapak Ibu ya. Kalau ini silakan mengajak mahasiswa untuk melihat semua file-file ini. Sistematika proposal, kemudian kutipan pertor, template-nya di Prodi seperti apa, kemudian contoh proposalnya seperti apa, itu harap diajak mahasiswa untuk membuka. Biasanya itu bisa mengajaknya baik di WAG atau di web pertama seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu sedang membuka e-learning-nya, silahkan sambil dibuka ya Bapak Ibu ya. Ini untuk sistematika proposal penelitiannya Bapak Ibu. Jadi ada yang pertama itu bab 1-nya pendahuluan, isinya seperti ini ya, ada latar belakang dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa cermati terlebih dahulu sebelum mengadakan web 1 seperti itu. Ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian gitu ya Bapak Ibu. Lalu bab 2 ada studi pustaka, ini ada penjelasannya. Lalu bab 3 metode penelitian seperti itu Bapak Ibu. Sampai nanti setelahnya metode penelitian adalah daftar pustaka. Dan di sini juga ada covernya ya Bapak Ibu ya. Kalau yang ini untuk kutipan peraturan rektor. Nah, jadi aturannya itu ada di sebelah sini ya Bapak Ibu ya. Untuk covernya atau untuk penulisannya, ukuran kertasnya berapa, spasinya berapa, marginnya apa, kemudian font yang digunakan apa, itu sudah diatur ya di dalam pertor. Lalu babnya ini menggunakan penomoran seperti ini, seperti itu Bapak Ibu. Nah, inilah yang kita integrasikan ke dalam template yang dibuat oleh program studi. Ini ada contohnya ya Bapak Ibu ya dari peraturan rektornya. Nah, di sini ada ada tulisan proposal penelitian, kemudian judulnya apa. Nah, judulnya berapa kata, itu juga ada aturannya nanti di template-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu untuk cara mengutip juga bisa dijelaskan kepada mahasiswa kami ya Bapak Ibu ya, mohon dibimbing dari awal bagaimana caranya menemukan ide atau topik untuk proposal penelitiannya, lalu judulnya bagaimana, kemudian bagaimana caranya mencari referensi, misalnya menggunakan Mendeley atau dari Google Scholar, itu juga mohon dapat disampaikan kepada mahasiswa kami gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu juga mengajar di perguruan tinggi lain, saya rasa juga sama ya. Jadi mohon dibimbing dengan sebaik-baiknya kepada mahasiswa kami. Jadi diajarkan bagaimana membuka Google Scholar, kemudian mencari referensi itu bagaimana. Kemudian caranya menggunakan Mendeley, kemudian install Mendeley ya, sampai seperti itu ya. Kalau saya ya Bapak Ibu ya, kalau saya kemarin di kelas Medlit saya sendiri itu saya ajarkan sampai seperti itu. Nah, lalu ini untuk template-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah template yang disediakan oleh program studi ya Bapak Ibu. Jadi silahkan mahasiswa diberikan template ini, jadi mahasiswa tinggal langsung ketik di sini aja ya Bapak Ibu ya, diarahkan seperti itu, langsung ketik di sini. Jadi judul langsung ketiknya di sini gitu. Nah, ini ada aturannya ya, terdiri dari 10 sampai 20 kata. Jadi maksimal 20 kata ya Bapak Ibu, mohon dapat dicek dari judul setiap mahasiswanya. Dan untuk judul ini Bapak Ibu mohon diarahkan untuk mengambil
penelitian yang memang ke arah matematika ya Bapak Ibu ya. Jangan ke arah pendidikan matematika, karena pendidikan matematika itu ada prodinya sendiri di Fakultas Keguruan ya Bapak Ibu ya, bukan di FST. Jadi lebih kita arahkan ke matematika yang murni gitu, bukan yang pendidikan seperti itu ya Bapak Ibu. Dan juga mungkin diarahkannya lebih ke matematisnya, bukan ke statistik ya. Kadang-kadang itu mungkin ada mahasiswa yang tanya di awal pembimbingan gitu, Bu, boleh nggak saya menggunakan judul ini? Tapi setelah kita cari-cari, oh ternyata kok mungkin lebih ke arah statistiknya ya gitu ya. Mungkin cuma nyari mean, median, modus, atau simpangan baku dan sebagainya gitu. Mungkin tolong diarahkan supaya lebih ke arah matematikanya gitu, Bu, Bapak Ibu. Karena memang ke program studi S1 matematika seperti itu ya. Nah, lalu untuk contoh proposalnya bisa dilihat di sini. Jadi semua ini sudah diberikan di sesi 1 ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu tolong mengarahkan mahasiswa untuk membuka file-file tersebut gitu dan mempelajarinya. Lalu kita masuk ke sesi 2 Bapak Ibu. Nah, di sesi 2 ini ada 2 aktivitas belajar ya. Semoga terlihat ya Bapak Ibu ya. Di sesi 2 ini ada aktivitas belajar 2, ini di tempat kursor saya ya Bapak Ibu. Dan sebelahnya ada aktivitas belajar 3. Aktivitas belajar 2 ini, di sini ada materi pembelajaran, itu bagaimana cara menemukan ide penelitian, membuat latar belakang. Nah, Bapak Ibu jika ingin menambahkan materi lain, silahkan. Tapi dipastikan untuk memperhatikan hak ciptanya ya Bapak Ibu ya, copyright-nya. Jadi jika ingin menambahkan video tertentu untuk dimasukkan ke materi pembelajaran, harap mengambil yang video yang Creative Commons seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu di sesi 2 ini, aktivitas belajar kedua, itu ada rumah untuk tutorial webinar ya Bapak Ibu ya. Bacaannya di kelas Bapak Ibu, e-learningnya adalah tutorial webinar 1. Nah, tulisan-tulisan merah ini harap diganti ya Bapak Ibu ya dengan ini kelas berapa, misalnya STMA 4302.1 titik berapa gitu ya. Ini diganti, lalu tutorial webinar 1 akan dilaksanakan pada hari tanggal waktu ini, harap diisi ya Bapak Ibu ya tulisan merahnya. Jadi setiap sesinya itu kan 1 minggu ya Bapak Ibu ya. Sesi 1 itu mulai minggu depan tanggal 13. Lalu sesi 2 itu adalah minggu berikutnya. Jadi harap melakukan tutorial webinar pertama itu disesuaikan dengan sesi-sesi ini. Jangan molor gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jika di aktivitas belajar 2 itu ada tutorial webinar pertama, maka Bapak Ibu harap membuat tutorial webinar atau memberikan tutorial webinar ke mahasiswa itu di minggu tersebut, seperti itu. Nah, lalu untuk jadwalnya, silakan Bapak Ibu diskusikan dengan atau sepakati bersama mahasiswa yang ada di kelas Bapak Ibu. Nah, itu kesepakatannya bisa lewat WhatsApp group misalnya gitu. Jadi ketika mahasiswa sudah join ke WhatsApp grupnya, bisa ditanyakan kapan atau disesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu. Bapak Ibu bisanya kapan, lalu mahasiswa. Ya, jadi itu intinya kesepakatan antara tutor dengan mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Karena biasanya juga mahasiswa kami itu banyak yang bekerja Bapak Ibu. Jadi mungkin beberapa ada yang tidak bisa mengikuti web di misalnya di weekday gitu, atau sebagian besar mintanya ke tutornya boleh nggak webnya di weekend seperti itu. Jadi itu silahkan didiskusikan dan disepakati bersama mahasiswa Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, sekarang di sini akan saya tunjukkan bagaimana membuat web itu sendiri. Jadi turn editing on dulu, lalu di sini ada add activity, itu diklik, lalu Bapak Ibu pilih yang MS Teams ya. Semoga terlihat ya, atau saya besarkan ini. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu pilih menu yang MS Teams Meeting. Silahkan diklik, karena ini akun demo, tapi kurang lebih sama ya Bapak Ibu ya. Nanti di sini kita akan membuat subjeknya. Ini bisa diganti ya Bapak Ibu ya. Misalnya tutorial webinar pertama gitu. Web pertama gitu misalnya ya. Lalu waktunya silahkan diatur Bapak Ibu. Misalnya di minggu ini di hari Sabtu, contohnya tanggal 18. Lalu jamnya misalnya hari Sabtu pagi jam 10 gitu ya. Itu silahkan diatur ya Bapak Ibu ya.
sampai ini kan startnya mulainya lalu sampai pukul berapa, misalnya 2 jam sampai pukul 12 gitu ya. .00. Nah, misalnya saya setting 2 jam seperti itu, lalu kita tinggal klik create gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu linknya akan otomatis muncul di sebelah sini ya Bapak Ibu ya, meeting URL ini ya. Lalu namanya adalah web pertama. Nah, ini akan sudah otomatis terisi di sini ya Bapak Ibu ya. Nanti silahkan dicoba di kelas Bapak Ibu masing-masing, apakah sama dengan yang saya demokan hari ini, atau jika masih ada kesulitan, silahkan didiskusikan di WAG yang tutor yang telah kami buat. Nah, lalu supaya terlihat oleh mahasiswa, silahkan klik display ini ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu save. Itu akan muncul di sebelah sini ya Bapak Ibu ya. Ini ada link web pertama, seperti itu. Nah, kalau saya biasanya ini saya copy ya tulisan-tulisannya ini, misalnya hari tanggalnya kapan itu saya ganti yang tulisan-tulisan merah ini, saya edit setting, kemudian ini saya ganti, misalnya ini kelas 1.1 ya 4302.1.1 contoh ya Bapak Ibu ya. Lalu hari tanggalnya hari Sabtu misalnya, 18 tadi ya, 18 April 2026. Lalu waktunya 10.00 sampai 12.00 WIB gitu ya. Lalu linknya itu nanti bisa copy link yang di bawah ya Bapak Ibu ya. Lalu ini namanya. Lalu nanti tinggal dihitamkan ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi ini kalau membuat web harap dibuat aktivitasnya di dalam kelas tutorialnya ya Bapak Ibu ya. Nah, minimal ada 4 ya. Ada 4 web yang terekam di kelas e-learning Bapak Ibu. Kalaupun mau memberikan lebih dari 4 web, ya itu kebijakan dari Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu merasa 4 web itu masih kurang nih untuk mahasiswa saya gitu. Saya mau menambah lagi jadi 6, itu berarti dari kesediaan dari Bapak Ibu masing-masing ya. Tapi kalau yang di e-learningnya itu minimal ada melakukan pembimbingan 4 kali tutorial webinar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan harap dibuat di dalam kelas e-learning yang seperti ini. Kalau tambahannya di luar 4 itu misal Bapak Ibu memberikannya 6 kali, 4 kalinya di e-learning, 2 kalinya lewat Zoom, yaitu dari Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Nah, ini yang minimal ada 4 seperti ini Bapak Ibu. Ini yang di aktivitas belajar kedua ya Bapak Ibu ya. Lalu sesi 2 aktivitas belajar ketiga itu ada namanya tugas 1. Jadi di sini ada rumahnya tugas 1 ya Bapak Ibu ya, ada forum tugas 1. Mahasiswa akan submit atau mengupload tugasnya di sini, di forum tugas 1 ini. Seperti biasa ya, kalau mau melihat ya view all submission, kalau mau langsung menilai tinggal klik grid, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ya. Lalu itu untuk aktivitas belajar 3. Nah, setiap tugas itu dari Prodi sudah memberikan rubriknya ya Bapak Ibu ya. Kalau di kelas Bapak Ibu misalnya muncul 2 rubrik, Bapak Ibu harap menggunakan yang di bawah ini ya Bapak Ibu ya, yang tulisannya ada PSS atau Matematika 2026. Jadi silahkan menggunakan rubrik penilaian ini untuk memberikan penilaian tugas 1 mahasiswa. Nah, di tugas 1 mahasiswa itu, ini ya yang ditebalkan, kita sedang berada di sini, tugas 1 kontribusinya adalah 20%. Yang diminta adalah sampai di sini ya Bapak Ibu ya, dari cover sampai bab 1. Yang ini masih tulisannya kosongkan, seperti itu ya. Jadi bab 2 dan bab 3-nya mahasiswa itu masih kosong. Lalu apa saja yang penekanan penilaiannya, Bapak Ibu harap memperhatikan ini. Jadi apakah di latar belakangnya sudah muncul misalnya penelitian terdahulunya apakah sudah muncul data pendukung seperti itu ya. Lalu fenomenanya serta kesenjangan penelitiannya, gap research-nya. Lalu apa yang terbaru dari penelitian mereka gitu ya. Misalnya penelitian terdahulunya baru membandingkan metode A dan B, lalu saya mau mengganti jadi membandingkan A dan C atau sebagainya gitu ya, atau studi kasus dan sebagainya, itu silakan Bapak Ibu
bimbing setiap mahasiswanya masing-masing seperti itu. Lalu juga dicek apakah rumusan masalahnya sudah jelas, kemudian tujuan dan manfaatnya itu sudah terlihat dan konsisten dengan masalah yang diajukan, kemudian penulisannya menggunakan ini ya, apakah rapi, kemudian sudah mengikuti sistematika yang ada, struktur penulisannya bagaimana, kemudian citasinya menggunakan apa style ya Bapak Ibu ya. Tuh, jadi kalau mahasiswa bisa diarahkan untuk menggunakan Mendeley akan lebih memudahkan untuk pemeriksaannya nanti ya Bapak Ibu ya, karena kan sudah sinkron. Nah, itu untuk rubrik penilaian yang tugas 1 ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan sambil saya menjelaskan, bisa langsung open mic ya Bapak Ibu ya. Lalu sesi ketiga, sekarang kita beranjak ke sesi 3. Di sini ada 2 aktivitas belajar ya Bapak Ibu ya. Ada aktivitas belajar 4, yang sedang terbuka ini adalah aktivitas belajar 4. Di sini ada materi pembelajaran. Kita sekarang akan siap-siap masuk ke tugas 2. Tugas 2 itu ada tambahan bab 2. Berarti kita sudah masuk ke studi pustaka. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pendahuluan sudah, lalu masuk ke studi pustaka. Nah, di sini ada forum diskusi 1. Jadi di kelas metodologi penelitian itu ada 2 forum diskusi Bapak Ibu. Ada diskusi 1 di sesi ini, lalu diskusi 2 juga ada lagi di belakang gitu ya. Jadi tidak di setiap sesinya ada forum diskusi. Forum diskusinya hanya ada 2 ya Bapak Ibu. Jika ada mahasiswa yang bertanya di forum diskusi ini, harap dijawab seperti itu. Pemeriksaan diskusinya sama seperti memeriksa diskusi di kelas tutor biasa ya Bapak Ibu ya. Lalu kita lanjut ke aktivitas belajar kelima. Nah, ini ada forum tugas 2 ya Bapak Ibu. Jadi mahasiswa akan mengupload tugas 2-nya di sini. Bapak Ibu silakan menilai di sini. Ini terbuka di tanggal 27 April, lalu tutupnya di tanggal 11 Mei ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu sudah membimbing di WAG misalnya, ada mahasiswa yang sudah rajin bimbingan di WAG atau Japri Bapak Ibu di WA, tapi ternyata kok baru cek tugas 2 forum e-learningnya kok yang upload itu baru 1 orang gitu. Padahal yang bimbingan di WA udah 9 orang misalnya. Silahkan itu di woro-woro lagi ya Bapak Ibu ya di WAG atau di WhatsApp-nya. Siapa tahu mereka terlewat informasi bahwa ini akan ditutup tanggal 11 Mei. Jadi seperti itu. Jadi mahasiswa tetap harus upload di kelas e-learning ya Bapak Ibu ya, meskipun sudah bimbingan di WA, mereka tetap harus upload di e-learning supaya nilai itu terekam di sistemnya, karena setiap tugas itu mempunyai persentase nilai terhadap nilai akhir seperti itu. Nah, di sini juga ada rubrik penilaian tugas 2 ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah rubrik tugas 2. Kita sedang ada di sini, persentasenya 20%. Jadi di tugas 2, mahasiswa sudah harus mengumpul sampai di sini. Bab 2 studi pustaka yang ininya masih kosong, tidak apa-apa. Tapi daftar pustaka harus tetap muncul ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan dicocokkan antara yang disitasi di tulisannya dengan yang muncul di daftar pustakanya dan sebaliknya. Nah, ini ada penekanan penilaiannya, silakan diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Dan di tugas 2 sampai tugas 4 itu mahasiswa harus memperhatikan masukan dan komentar pembimbing gitu ya Bapak Ibu ya. Karena di dalam proses ini kan ada pembimbingan dari Bapak Ibu semua selaku tutor, itu kita lihat, kita cek apakah sudah diikuti oleh mahasiswa atau belum, seperti itu. Nah, ini kita baru sampai tugas 2, lalu kita masuk sesi 4. Sesi 4 ada 2 aktivitas belajar lagi, ada aktivitas belajar 6 dan aktivitas belajar 7. Aktivitas belajar 6 ini ada materi dan ada tutorial webinar kedua. Sama seperti tadi ya Bapak Ibu ya, tutorial webinar kedua ini Bapak Ibu menyepakati terlebih dahulu jadwalnya bersama mahasiswa. Kemudian jika sudah Bapak Ibu membuat di sini aktivitas ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, melalui MS Teams lagi.
Sama seperti tadi caranya Bapak Ibu bisa mengganti subjeknya, kemudian mengganti kapan tanggal mulai dan kapan tanggal berakhirnya seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu perlu saya ingatkan juga bahwa ada baiknya ketika Bapak Ibu melakukan tutorial webinar itu harap di screenshot ya Bapak Ibu ya sebagai bukti pembimbingan. Jadi setiap Bapak Ibu melakukan web harap didokumentasikan seperti itu. Atau jika Bapak Ibu berkenan untuk merekam webnya itu juga sangat bagus. Siapa tahu nanti ada mahasiswa yang mungkin terlewat atau baru join di tengah-tengah seperti itu karena tadi ada pekerjaan atau sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan lalu dia baru join di tengah-tengah terlewat informasi yang di awal mungkin Bapak Ibu bisa membagikan link rekamannya seperti itu. Nah, ini untuk aktivitas belajar 6. Lalu kita masuk ke aktivitas belajar 7. Jadi di sesi 4 itu mahasiswa sudah mulai diajak untuk sampai ke tugas 3 ya Bapak Ibu. Jadi waktunya sangat singkat untuk membuat proposal penelitian ini. Harap dari awal mahasiswanya sudah diworo-woro untuk ikut pembimbingan gitu supaya Bapak Ibu supaya tidak di tengah-tengah, misal tengah jalan sesi 4 baru mahasiswanya sadar ada pembimbingan WA atau misalnya bagaimana gitu ya. Mungkin mereka kadang-kadang tuh karena ada begini Bapak Ibu, kadang-kadang itu ada mahasiswa yang di kelas e-learningnya itu tetap ngumpul tugas, tapi mereka tidak pernah bimbingan dengan Bapak Ibu gitu ya. Kadang-kadang itu memang ada kasus-kasus seperti itu, jadi di e-learning ngupload tapi selama ini di WA tidak pernah tidak pernah japri, tidak pernah chat atau tidak pernah diskusi untuk bimbingan. Kemudian di email Bapak Ibu cek email juga mahasiswa yang bersangkutan tidak pernah mengirim email untuk bimbingan. Kemudian di kelas tutonnya e-learningnya juga nggak ada chat seperti itu, tapi tetap ngumpul tugas. Nah yang seperti itu mungkin bisa diberikan nilai minimal gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu ini untuk sesi 5 ya Bapak Ibu ya. Ini sesi 5 itu adalah tempat untuk mengupload tugas 3. Jadi sebetulnya di sini juga sudah dituliskan di kelas masternya ya Bapak Ibu ya. Perhatikan waktu yang diberikan untuk mengerjakan dan mengunggah tugas 3. Tugas yang diunggah harus melalui proses pembimbingan, baik pembimbingan melalui tatap maya, email, ataupun pembimbingan melalui pesan WhatsApp atau WhatsApp group gitu ya. Karena seperti ini Bapak Ibu, ini kan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Jadi ketika tutorial webinar atau ketika diskusi itu kita bisa memantapkan dan menggali seberapa penguasaan materi mahasiswa itu terhadap tulisannya yang dia kerjakan. Seperti itu, apakah mereka memang memahami, kemudian kita bisa saling tanya ya gitu ya. Atau mungkin ada yang lebih leluasa saling tanya itu lewat web juga bisa. Nanti di sesi web itu mahasiswa diajak diskusi satu persatu gitu. Satu judulnya apa, kemudian mengapa mengambil judul tersebut, urgensinya apa, manfaatnya apa gitu ya. Jadi bisa ditanyakan satu juga kalau di web seperti itu. Atau ditanyakan lewat pembimbingan versi lain, misalnya lewat chat atau sebagainya juga silakan. Nah, jadi intinya di setiap forum tugas itu sudah disertakan rubrik penilaiannya ya Bapak Ibu ya. Di sesi 5 ini sudah ada juga rubrik penilaian tugas 3 ya Bapak Ibu. Ini kita sedang ada di sini 20% persentasenya dan ini sudah harus ditulis semua. Sudah harus ditulis semua dari bab 1, bab 2, bab 3 sampai daftar pustaka itu sudah clear semua ya di tugas 3 ya Bapak Ibu. Silahkan dicek tulisan mahasiswanya. Lalu tugas 4 itu adalah sebetulnya memfinalkan. Apa-apa yang sudah dituliskan, siapa tahu masih di tugas 3 ini masih ada yang kurang, masih ada yang perlu direvisi dan sebagainya. Sebelum mengumpul tugas yang proposal yang final, itu kita review lagi, kita berikan feedback lagi di tugas 3 mereka, kita berikan nilai di e-learningnya, kemudian
kita juga akan memberikan pembimbingan lagi lewat web seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini ada rumah untuk web lagi, ada forum web lagi. Silahkan dibuat activity seperti ini lagi ya Bapak Ibu ya. Caranya sama seperti tadi. Nah, jadi Bapak Ibu silakan buka-buka dulu e-learningnya, diperhatikan dulu apa saja aktivitas-aktivitas yang ada di kelasnya, di sesi berapa itu mahasiswa diajak ngapain, kapan di minggu keberapa saya perlu mengadakan web dan sebagainya gitu ya. Ini sesi 7 sudah penjelasan ke tugas 4, sudah masuk tugas 4. Di sini mahasiswa sudah bisa mengupload ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di tugas 4 itu selain ada rubrik ini ya Bapak Ibu ya. Ini rubrik tugas 4. Bapak Ibu juga perlu memperhatikan persentase plagiasi mahasiswa ya. Nah, di sini. Jadi penekanan penilaian apakah tugas tersebut sudah disesuaikan dengan masukan atau komentar pembimbing. Kemudian telah mengikuti kaidah penulisan proposal yang sesuai sistematika, gaya selingkung UTI, dan template yang diberikan program studi. Lalu telah lolos pengecekan tingkat similaritas atau plagiasi maksimum 30% gitu. Jika belum, silakan diarahkan mahasiswanya untuk memperbaiki kembali, kemudian bisa upload kembali atau upload ulang di kelas tutornya maksimal 3 kali percobaan. Ada 3 kesempatan seperti itu ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya Bapak Ibu. Jadi nanti juga terakhir itu ada forum diskusi 2 ya. Ini ada web 4. Kemudian di sini ada juga forum diskusi 2 ya. Jadi mahasiswa itu bisa berdiskusi, eh, bisa berdiskusinya lewat e-learning, bisa lewat WAG seperti itu. Jadi silahkan difasilitasi saja Bapak Ibu. Namun jika ada sudah diskusi di WAG atau di WA atau di email gitu udah tektokan, tapi ada juga yang tetap bertanya di forum diskusi 2-nya e-learning, harap tetap dibalas seperti itu ya Bapak Ibu ya, karena jika Bapak Ibu tidak balas akan muncul sebagai tagihan di kelas Bapak Ibu seperti itu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa bertanya sekarang, atau jika tidak, mungkin saya kembalikan dulu ke moderator untuk nanti kita bahas di sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Made atas pemaparan materinya pada siang hari ini. Baik, untuk kepada Bapak dan Ibu tutor ataupun Bapak Ibu dosen program studi matematika, dipersilakan untuk bertanya dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Apakah semua sudah dipahami bagaimana proses bimbingan tuton untuk mata kuliah metodologi penelitian? Seandainya masih ada yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, ada penanya pertama dengan Ibu Rizka Mutik Siami. Kepada Ibu Rizka, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Izin bertanya terkait tugas mahasiswa, baik tugas 1, 2, 3, dan 4. Itu misalnya setiap tugas kita sudah menilai, nih misalnya tugas 1 kita sudah nilai. Pastinya kan ada revisi. Nah, revisi di draftnya itu apakah bisa kita upload ulang di e-learning sehingga mahasiswa bisa mengaksesnya, atau via lain, misalnya kita minta email mahasiswa untuk mengirimkan draft yang sudah kita revisi, atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rizka. Kepada Ibu Made, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Krisna atas kesempatannya. Ya, terima kasih Ibu Rizka atas pertanyaannya. Kalau saya ya Ibu, kalau pengalaman saya kemarin-kemarin itu, biasanya saya
mintanya mahasiswa itu untuk jangan upload ke kelas e-learningnya dulu gitu ya. Tapi kan gaya membimbing setiap dosen itu berbeda-beda gitu ya Bu ya. Kalau saya itu karena dari tugas satu, apalagi tugas satu itu kan memilih judul, itu tektokannya lumayan panjang gitu ya. Misalnya mahasiswa ngirim judul satu ini, ngirim judul pertama, kemudian kita kasih review, terus misalnya mereka merubah lagi gitu ya, jadi judul kedua dan sebagainya. Itu mungkin kalau di saya itu ada beberapa kali tektokan gitu ya. Jadi itu biasanya kalau saya arahin untuk bimbingan lewat WA dulu. Jadi lewat WA sampai udah final, kemudian baru upload ke kelas tutonnya gitu ya. Jadi yang masuk ke kelas tuton saya itu yang udah memang sudah ACC dari saya gitu. Tapi kan setiap orang itu gayanya berbeda-beda ya. Jikapun nanti Bapak Ibu itu mereka mahasiswanya upload dulu di kelasnya, ya lalu ternyata di kelasnya kita berikan nilainya cukup rendah gitu ya karena kurang bagus. Lalu mahasiswanya ngecek e-learning, kemudian Bu nilai saya segini apa kurangnya, kemudian ternyata itu masih sesinya sesinya tugas satu gitu ya, masih dalam rentang sesi untuk mengumpulkan tugas satu. Jadi tugas satunya belum habis gitu waktunya. Jika mereka bisa mengumpulkan revisinya kepada kita itu mungkin saya akan menaikkan gitu. Tapi itu kembali lagi kepada kebijakan dari tutornya ya. Kalau saya sih mintanya saya bimbing dulu. Jadi nanti yang di tutornya itu yang sudah final seperti itu. Mungkin kalau dari Ibu Asmara atau Ibu Elin ada yang ingin menambahkan, silakan. Iya, terima kasih Bu Dia. Saya menambahkan sedikit terkait dengan pertanyaan Bu Rizka tadi ya. Jadi memang benar seperti yang disampaikan oleh Bu Dia ya. Gaya pembimbingan dari Bapak Ibu kami sendiri juga belum tentu sama gitu. Namun yang perlu diperhatikan Bapak Ibu adalah waktu ya, waktu dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan eh, dalam pelaksanaan pembimbingan ini gitu. Jadi kembali ke masing-masing pembimbing. Kalau tadi Bu Diah misalnya melakukan pembimbingan melalui WA, kemudian nanti sudah final baru masuk ke kelas e-learning gitu. Nah, karena gini Bapak Ibu, sebenarnya bisa aja Bu Rizka atau tadi Ibu siapa ya ada pertanyaannya sama. Jadi bisa saja diperbolehkan mahasiswa itu memperbaiki tugas-tugasnya, direvisi, kemudian diupload lagi ke apa masing-masing tugas ya, misalnya tugas satu gitu. Nah, itu nanti statusnya akan berubah, Bu. Berubah dalam arti, walaupun Ibu sudah memeriksa, memberikan masukan di tugas satu itu, ketika mahasiswa mengupload kembali revisinya, itu akan menjadi tagihan bahwa ada mahasiswa yang belum dinilai gitu. Jadi sebenarnya itu diperbolehkan ya. Jadi kalaupun Ibu meminta untuk mengupload ulang di di kelasnya di masing-masing tugas itu diperbolehkan. Ya mungkin strateginya sebelum final gitu ya, sebelum final di setiap tugas itu ya mungkin kita bisa memberikan nilai yang mungkin tidak terlalu tinggi dulu karena jika ada perbaikan gitu ya, jika ada perbaikan tentunya nilainya akan semakin baik gitu. Jadi itulah gunanya juga kami membuka kesempatan kepada Bapak Ibu pembimbing juga untuk bisa melakukan pembimbingan melalui WA ya. Nah, WA ini juga bisa melalui grup, mungkin ada informasi-informasi yang untuk diketahui untuk semua peserta. Namun ada juga mahasiswa yang pembimbingannya mungkin dia sudah lebih maju daripada teman-temannya atau bahkan lebih tertinggal dari teman-temannya. Jadi kadang-kadang semua semua kesempatan, semua fasilitas yang ada itu kita gunakan dalam waktu untuk membimbing mahasiswa ini. Hanya yang perlu kami ingatkan Bapak Ibu, eh, eh, kita berada pada aturan yang ada yang ditetapkan dalam pembimbingan metode penelitian ini dan memperhatikan waktu karena ketika ketika nanti misalnya
ada 2-3 kali revisi di satu tugas, misalnya di tugas 1, tetap aja ada batas waktu yang diberikan dalam menyelesaikan tugas 1. Begitu juga dengan tugas lain. Jadi mohon perhatikan, Bapak Ibu memperhatikan waktu yang ditentukan oleh yang sudah ditetapkan di masing-masing kelas itu. Kemudian waktu untuk revisi ini, kalau Bapak Ibu perhatikan di kelas masing-masing, setiap tugas itu diberikan waktu 2 minggu Bapak Ibu. Jadi ini silakan bagaimana Bapak Ibu mengatur waktunya, karena nanti tentunya di tugas 1 belum selesai masa untuk memperbaiki, tapi sudah masuk lagi dengan tugas 2. Jadi bisa saja secara bersamaan Bapak Ibu memberikan masukan terhadap tugas 1 dan tugas 2 begitu. Jadi itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Asmara atas tambahan pengetahuan terkait kelas metodologi penelitian pada siang hari ini. Bagaimana Ibu Rizka? Apakah masih ada pertanyaan lanjutan terkait hal tersebut? Cukup jelas, Bu. Terima kasih penjelasannya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Rizka. Untuk Bapak dan Ibu, tutor lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali kepada narasumber kita pada siang hari ini? Waktu dan tempat dipersilakan untuk bertanya. Ini pertanyaannya, yang pertanyaan Bu Rizka tadi sama dengan Bu Riri ya, yang di kolom chat ya, Bu Krisna ya. Jadi sudah terjawab untuk pertanyaannya Bu Riri ya. Oh, baik Ibu. Baik, Ibu Riri, Dan Ibu mengenai Mariam. Ibu Riri dan Ibu Mariam. Ibu Riri dan Ibu Mariam, apakah sudah menjawab pertanyaan dari Ibu? Sudah, Alhamdulillah. Baik, berikutnya ada dengan Ibu Septiani Wulandari. Baik, Ibu, dipersilakan untuk pertanyaan Baik, kepada Ibu. narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar, Bu, suara saya? Ada, Ibu? Ya. Jadi gini, Bu, pertanyaannya. Tadi kan mungkin ada beberapa mahasiswa mungkin yang terlewat di tugas 1. Deadline-nya sudah habis nih, Bu. Apakah mahasiswa tersebut bisa bimbingan melalui WA dan nilainya itu bagaimana, Bu? Kalau kayak mata kuliah lain kan kalau dia lewat deadline-nya kan dia tidak bisa dinilai, karena sudah tutup juga penilaiannya. Tapi kalau metodologi penelitian ini bagaimana, Bu? Jika mahasiswa itu telat mengumpulkan tugas 1-nya, ataukah dilanjutkan aja tugas 2 dan tugas 3-nya atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Septiani atas pertanyaannya. Kepada narasumber, waktu dan tempat dipersilahkan untuk menjawab. Izin Ibu Krisna mungkin bisa dari saya dulu ya, nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Asmara dan juga Ibu Elin. Baik, dipersilahkan Ibu Made. Baik, izin menjawab ya Ibu Septiani. Jadi seperti yang kami sampaikan juga tadi, setiap tugas itu punya rentang penilaiannya ya Bu. Seperti yang saya demokan juga tadi, start tugasnya kapan, lalu due date-nya kapan. Jadi jika mahasiswa itu terlewat, melewati due date, ya otomatis forum tugas 1-nya kan sudah ditutup ya Ibu. Jadi mahasiswa sudah tidak bisa upload kembali, jadi sudah tidak punya nilai tugas 1. Tapi jika baru melakukan bimbingan lewat WA gitu, ya silakan tetap difasilitasi, dibimbing saja Bu untuk mahasiswanya. Jadi nanti mahasiswanya bisa diarahkan untuk submitnya di tugas 2, 3, dan 4. Tuh, jadi nilai akhirnya ya hanya mengambil dari persentase tugas 2, 3, dan 4 saja. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Made. Ibu Septiani, apakah sudah menjawab pertanyaan Baik, dari Bu. pertanyaan Ibu? Sudah dijawab, sudah dengan jelas. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ibu Septiani. Ibu Mariam tadi bertanya, apakah penilaian tugas yang kami berikan batasnya 1 minggu? Sudah dijelaskan Ibu Made, Ibu Mariam? Izin menambahkan Ibu Krisna. Jadi Baik, untuk Ibu Mariam, dipersilakan. ya,
Jadi di setiap forum tugasnya itu nanti diperhatikan saja ya Bu untuk waktu tugas dan waktu terakhirnya gitu. Kadang-kadang itu ada tugas yang mungkin batas waktu pengumpulannya itu lebih dari 1 minggu gitu Bu. Jadi nanti Ibu cocokkan dengan yang ada di kelas tutornya seperti itu. Jadi harus update dengan yang ada di kelas tutor due date-nya kapan seperti itu. Jadi kalau memang masih di dalam batas waktu pengumpulan tugasnya mahasiswa submit ya berarti tetap diterima oleh sistem seperti itu, Bu. Misalnya yang tugas panjang itu mungkin yang tugas 4 seperti itu ya. Tapi nanti tetap kita kembali lagi ke waktu yang muncul di kelas Suton kita seperti itu. Nanti mengikuti yang ada di sistem UT saja ya, Bu. Baik, terima kasih Bu Made. Ya, sama-sama, Ibu. Baik, terima kasih Bu Made atas penjelasannya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan kembali oleh narasumber kita siang hari ini? Sepertinya sudah mulai paham ya Bapak Ibu ya. Untuk setiap sesi dari masing-masing kelas metodologi penelitian, mohon bantuan dari Bapak dan Ibu untuk aktif di dalam setiap sesinya dan juga kelas web. Kami mohon bimbingan untuk seluruh mahasiswa kami yang ada di dalam kelas metodologi penelitian untuk semester ini. Mudah-mudahan seluruh kegiatan ataupun aktivitas tuton bisa berjalan dengan lancar dan semuanya bisa lulus ya Bapak Ibu ya. Boleh menambahkan sedikit Bu Krisna? Baik, Ya, dipersilakan Ibu maaf. Asmara. Ya, ini terkait dengan ada apa namanya pertanyaan dari Bu Siska ya untuk diskusi. Ya, jadi Bapak Ibu untuk pembimbingan metodologi penelitian ini ada 2 sesi diskusi ya, yaitu ada di sesi 3 dan sesi 8 gitu ya. Nah, ini untuk forum diskusi ini Bapak Ibu ini bisa digunakan untuk seperti tadi yang kami sampaikan bisa digunakan untuk berdiskusi dengan mahasiswa untuk apa ya bahan-bahan diskusi yang umum, tapi sudah terkait dengan progres dari mahasiswa gitu, misalnya dalam penentuan rumusan masalah atau ataupun membuat tujuan penelitian gitu. Nah, yang berbeda di forum diskusi ini bahwa di kelas ini forum diskusi itu tidak memberikan kontribusi nilai seperti mata kuliah tutorial mata kuliah lainnya gitu. Tapi ini bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk berdiskusi untuk diketahui bersama-sama oleh mahasiswa. Jadi seperti tadi yang kami sampaikan, memang pada akhirnya nanti Bapak Ibu akan mengalami kita mempunyai waktu bersama-sama untuk semua peserta bimbingan untuk menyampaikan materi-materi yang diketahui bersama. Tapi dalam progres pembimbingan nanti Bapak Ibu akan melihat kemajuan dari masing-masing mahasiswa. Nah, itu di situ nanti seperti diskusi ini bisa kita gunakan sebagai forum yang bisa membahas untuk diketahui bersama-sama oleh semua peserta. Nah, untuk WAG ataupun mungkin Japri, nah ini mungkin nanti sudah terkait dengan progres dari capaian dari masing-masing mahasiswa gitu. Jadi forum diskusi ini juga bisa apa namanya digunakan untuk memotivasi ya, untuk memotivasi mahasiswa juga. Jadi mungkin nanti ada mahasiswa kalau dilihat nanti pada saat di forum diskusi ataupun di WAG ya, teman mahasiswa apa Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan melihat ada mahasiswa yang diam gitu ya, diam karena dia melihat teman-temannya sudah progresnya sudah jauh lebih jauh dari dia. Nah, di sini forum diskusi ini bisa kita manfaatkan, begitu juga WAG untuk bisa apa ya memotivasi untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin lebih lebih belakangan ya progresnya dibandingkan dengan mahasiswa yang sudah lebih dulu. Jadi mohon forum diskusi ini walaupun tidak memberikan kontribusi nilai terhadap mahasiswa, tapi bisa dimanfaatkan oleh pembimbing dan mahasiswa. Itu mungkin tambahan Bu Krisna.
Izin Bu Krisna boleh menambahkan kembali? Baik, terima kasih Bu Asmara. Baik, dipersilakan Ibu Made. Ya, jadi tadi saya lihat-lihat balasan di kolom chat itu ada dari Kaprodi mengingatkan untuk mendokumentasikan karena nanti akan masuk ke laporan ya Bapak Ibu ya. Jadi laporannya metodologi penelitian itu mungkin agak berbeda dengan mata kuliah teori. Kalau mata kuliah teori kan kita tinggal mengisi kendala gitu atau saran gitu ya nanti otomatis tergenerate kalau semester lalu otomatis tergenerate oleh sistemnya seperti itu ya. Tapi kalau semester lalu laporan tuton yang mata kuliah metodologi penelitian itu Bapak Ibu nanti akan diberikan template-nya seperti itu, template laporannya seperti apa. Nah, nanti Bapak Ibu memasukkan dokumentasi-dokumentasi setiap tutorial webinar dan apa pembimbingan yang Bapak Ibu lakukan. Misalnya, tutorial webinar pertama dilakukan hari tanggal kapan, kemudian jamnya berapa, kemudian berapa peserta yang ikut, dokumentasi, fotonya apa gitu ya. Jadi semuanya dilampirkan di laporan seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk mendokumentasikan setiap web yang telah dilakukan. Lalu jika mahasiswa memberikan mengumpulkan tugas itu alangkah baiknya jika Bapak Ibu juga dapat memberikan komentar misalnya di blog, kemudian lalu add new comment gitu ya, menambahkan komentar-komentar di file mahasiswa itu juga bisa lebih baik karena nanti feedback dari Bapak Ibu juga akan terekam melalui komentar-komentar yang Bapak Ibu tulis di sana gitu. Itu akan memudahkan untuk pelaporan nanti di akhir tutorial seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Asmara dan juga Ibu Made pada penjelasan siang hari ini. Boleh menambahkan sedikit Bu Krisna? Boleh Sedikit dipersilakan nambahin. Ibu Elin. Baik, terima kasih. Mungkin ini sedikit tambahan aja terkait dengan pelaksanaan tutorial online metodologi penelitian. Ya, pengalaman saya semester lalu, eh, PR besar mungkin bagi Bapak Ibu tutor nanti itu di sesi pertama atau di webinar pertama karena kan memang sudah dijelaskan Ibu Made juga tektokan untuk mendapatkan judul itu tidak mudah sebetulnya ya dengan mahasiswa kami gitu terutama jarak jauh kadang ada yang tidak tahu sama sekali gitu saya harus nulis apa Bu. Saya harus bikin judulnya seperti apa. Nah itu juga mohon arahan dari Bapak Ibu misalnya diarahkan bahwa eh, kan ada beberapa juga mahasiswa yang sambil bekerja atau punya usaha atau apa kan bisa diarahkan sesuai dengan apa yang paling terdekat dengan kehidupan mereka gitu itu akan lebih membantu mahasiswa kami untuk membuat judulnya gitu. Nah, kemudian juga terkait dengan kesepakatan antara mahasiswa dan pembimbing ini mungkin juga perlu diinformasikan di awal kepada mahasiswa karena kan kadang-kadang mahasiswa generasi sekarang kan ini ya banyak ininya apa terlalu kreatif gitu. Kalau kita tidak buat kesepakatan khawatirnya nanti ditagih di akhir-akhir itu hal-hal yang tidak apa tidak diinginkan. Biasanya kalau saya di web pertama itu saya akan menyampaikan timelinenya agar mahasiswa itu tahu gitu ke depannya ritmenya itu seperti apa. Misalnya kapan mengumpulkan tugas satu, tugas dua, dan tugas tiga itu dan capaiannya seperti apa itu disampaikan di webinar pertama atau di web pertama supaya mahasiswa terbayang gitu nanti ritmenya ataupun rencana ke depannya sudah ada itu di catatan mereka. Kemudian kesepakatan di awal juga bahwa bagi yang tidak mendapatkan pembimbingan ataupun yang tiba-tiba ngumpulin tugas gitu akan mendapatkan konsekuensi terserah pada Bapak Ibu semua misalnya konsekuensinya mendapatkan nilai rendah dan sebagainya itu sudah disampaikan di awal gitu agar mahasiswa juga tahu gitu bahwa oh kalau saya cuman ngumpulin tugas aja gitu nggak menghubungi pembimbing sama sekali berarti ya resiko mereka gitu akan mendapatkan nilai yang tidak maksimal gitu itu juga mungkin bisa disampaikan di awal kepada mahasiswa entah itu di saat webinar pertama ataupun di WA grup Bapak Ibu dengan mahasiswa ataupun juga di dalam laman tuturnya juga bisa. Itu mungkin beberapa praktek baik yang bisa dibagikan gitu supaya Bapak Ibu juga tidak kaget gitu karena kan lagi-lagi karena kita PJJ ya agak berbeda dengan mahasiswa tatap muka yang bisa ketemu langsung kita langsung bisa bimbing gitu. Kalau yang PJJ kan kadang ngilang-ngilang gitu mahasiswa kami gitu tiba-tiba datang tiba-tiba pergi gitu. Mohon dapat dimaklumi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, untuk tutorial webinar sebetulnya ini sifatnya fleksibel. Yang penting masih di rentang jadwal webinar itu. Terkadang saya karena mungkin Bapak Ibu juga terkendala waktu, misalnya harus webinar
2 jam penuh gitu kan. Kadang saya membagi mempartisi sesuai dengan kesepakatan dari mahasiswa bisanya kapan. Misalnya ada 15 mahasiswa, ternyata 5 mahasiswa bisanya hari Senin malam gitu. 5 lainnya bisanya Selasa pagi, ya itu tidak masalah gitu. Nanti dokumentasinya bisa digabung gitu. Untuk pelaksanaan webinarnya jadwalnya juga bisa dicatatkan saja untuk di laporannya nanti. Itu salah satu strateginya gitu, daripada 2 jam gitu. Belum tentu juga mahasiswa yang datang pada hari yang sama gitu. Jadi eh, enak di mahasiswa juga waktunya gitu, di Bapak Ibu juga enak itu waktunya. Jadi mungkin setengah jam untuk mahasiswa tertentu gitu dipartisi itu juga boleh gitu. Jadi tidak harus di hari yang sama. Yang penting masih di rentang waktu tutorial webinar yang ada di dalam Tuton itu. Itu mungkin itu ya, tambahan dari saya, Bu Krisna. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Ibu Elin atas tambahan insight kepada kami semua di sini. Apakah masih ada pertanyaan yang ingin diajukan oleh Bapak dan Ibu tutor pada siang hari ini? Waktu dan tempat masih dipersilakan. Tidak ada? Baik, bila tidak ada, terima kasih kepada Ibu Elin Herlinawati, terima kasih kepada Ibu Asmara Iriani Tarigan, terima kasih kepada Ibu Made Diah Putri Martinasari, dan juga terima kasih kepada seluruh tutor Prodi Matematika FSTUT yang telah hadir pada siang hari ini. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir pada siang hari ini yang telah mengikuti acara pada siang hari ini dari awal hingga akhir. Saya atas nama moderator ingin menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan selama pelaksanaan penyamaan persepsi online pada siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live ya Ibu Krisna. Baik, dipersilakan Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu semua. Mohon bimbingannya untuk mahasiswa kami.